Shalom semuanya. Kami dari kelompok 2. Saya Margaret Rishutanol. Saya Andara Frida. Saya Elizabeth Rido. Saya Cecilia Margareta. Jadi di sini kami akan menjelaskan nih kepada teman-teman bagaimana sih sejarah dari peristiwa Perang Dunia Kedua. Nah, teman-teman penasaran gak sih? Yuk eksplor bareng-bareng. Oke teman-teman, kita akan sama-sama melihat bagaimana latar belakang terjadinya Perang Dunia II, kronologi Perang Dunia II, peristiwa penting apa saja yang terjadi dalamnya, kemudian signifikansi bagi Indonesia, dampak yang dihasilkan, kemudian kita akan melihat peninggalan sejarah atau artefak dari Perang Dunia II. Saat Perang Dunia II dimulai saat serangan Jerman ke Danzig, Polandia di tanggal 1 September tahun 1939. Latar belakang perang ini meliputi utang perang, hancurnya perekonomian, dan pemangkasan militer Jerman melalui perjanjian Versailles. Dilansir dari buku History of the World War karya Saud Pasaribu tahun 2019, Amerika Serikat memprotes tindakan-tindakan dari Jerman, Italia, dan Jepang. Namun, Inggris dan Prancis setuju membiarkan Adolf Hitler, tokoh dari Jerman, dan Benito Mussolini, tokoh dari Italia, mengambil wilayah yang mereka inginkan. Inggris dan Prancis berharap kebijakan tersebut akan mencegah perang lainnya. Pada 30 September 1938, Inggris dan Prancis sepakat di Munich untuk membiarkan Jerman memiliki suatu bagian dari Cekoslovakia yang disebut Sudetenland. Hitler mengatakan bahwa ini akan menjadi tuntutan teritorial terakhirnya di Eropa. Dan pada Maret 1939, Hitler melanggar perjanjian tersebut dengan mengambil alih sisa negeri itu. Hal itu mengakhiri kebijakan penenangan Inggris dan Prancis. Perdana Menteri Neville Chamberlain dari Britania Raya dan Perdana Menteri Edward Daladier dari Prancis berjanji membantu Polandia seandainya terjadi serangan dari Nazi. Pada Mei 1939, Jerman dan Italia menandatangani suatu perjanjian untuk saling mendukung dalam perang. Kemudian Hitler dan para pemimpin Jerman lainnya percaya bahwa Jerman kalah pada Perang Dunia I karena untuk harus bertempur di dua front. Untuk mencegah hal tersebut, Hitler dan Joseph Stalin dari Uni Soviet menandatangani perjanjian non-agresi 10 tahun pada 23 Agustus. Kemudian pada 1 September, Jerman mengambil kota Danzig dan menyerbu Polandia. Saat itulah Perang Dunia II dimulai. Sebab umum terjadinya Perang Dunia II. Yang pertama, akibat dari perjanjian Versailles. Dalam perjanjian tersebut, Jerman yang kalah dalam Perang Dunia I harus merelakan salah satu wilayahnya untuk diambil alih. Tak hanya itu saja, Jerman juga harus membayar utang perang dalam jumlah besar, yakni 123 miliar mark. Jerman pun tak boleh melakukan kegiatan militer secara leluasa karena aturan pembatasan aktivitas kemiliteran yang diterapkan akibat perjanjian Versailles. Jerman merasa dirugikan dengan adanya perjanjian ini, mengingat Jerman sedang mengalami krisis dalam sektor ekonomi. Kecewa dengan hasil perjanjian Versailles yang menguntungkan pihak pemenang perang, maka Jerman berniat melakukan balas dendam dengan melakukan Perang Dunia II. Yang kedua adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia, sehingga adanya politik aliansi. Negara maju saling berlomba memperkuat militer dan persenjataan, kemudian adanya pertentangan paham antara ideologi besar seperti komunisme, fasisme, dan demokrasi. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. Yang pertama adalah invasi Jerman ke Polandia. Serbuan Jerman ke kota Danzig pada tanggal 1 September 1939. Perlu diketahui, Polandia sendiri adalah negara yang diawasi oleh LDB. Selanjutnya, serangan Jerman ini menggunakan taktik serangan kilat dan kendaraan lapis baja dengan pengeboman yang efektif. Yang kedua, serangan Pearl Harbor. Perang Dunia di Pasifik disebabkan karena serbuan Jepang kepada pangkalan armada Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii tanggal 7 Desember 1945. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Dunia II, yaitu Blok Sekutu dan Blok Poros. Nah, Blok Sekutu ini terdiri dari negara Inggris, Prancis, Uni Soviet, Cina, Polandia, dan Amerika Serikat, serta negara-negara pendukung lainnya. Adapun pemimpin-pemimpin utama yang dikenal dari Blok Sekutu yaitu Winston Churchill dari Imperium Britania Raya, Franklin D. Roosevelt dari Amerika Serikat, Joseph Stalin dari Uni Soviet, dan Chiang Kai-shek yang berasal dari Republik Tiongkok atau Cina. Sedangkan dari Blok Poros ada negara Jerman, Italia, dan Jepang, serta negara pendukung lainnya. Blok ini mempunyai 3 pemimpin utama, yaitu Adolf Hitler yang berasal dari Jerman, Kaisar Hirohito dari Jepang, dan Benito Mussolini dari negara Italia. Negara ini bergabung dengan melakukan penyerangan pada negara Blok Sekutu secara terpisah-terpisah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kronologi terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua secara umum terbagi menjadi 2 wilayah pertempuran besar, yakni wilayah Asia dan juga Eropa. Pada Perang Dunia Kedua di Eropa, Hitler selaku pemimpin Jerman mencoba untuk menduduki Polandia. Di sisi lain, Polandia mendapat jaminan dari Britania dan juga Prancis bahwa mereka akan membantu Polandia untuk melawan Jerman. Penyerangan dilakukan oleh Jerman pada tanggal 1 September 1939. 2 hari setelahnya, Britania dan juga Prancis menyatakan perang pada Jerman.
Kemudian Jerman melakukan penyerbuan kepada Norwegia dan Denmark bagian utara, kemudian menuju ke arah barat dan mencoba untuk menaklukkan Prancis. Penyerbuan Jerman terhadap Belanda dilakukan pada 10 Mei 1940 dengan menurunkan pasukan terjun payung. Pasukan ini diarahkan ke Moerdijk, Dordrecht, Rotterdam, dan juga Den Haag. Pada 14 Mei 1940, Belanda menyerah kepada Jerman. Kekalahan Belanda membuat Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jerman. Nah, pemerintahan Hindia Belanda kemudian menduduki konsultan Jerman dan gedung-gedung perkantoran milik orang Jerman. Berbeda dengan Perang Dunia yang terjadi di Eropa, Perang Dunia Kedua di Asia diawali dengan Amerika memilih untuk menghentikan perjanjian dagang dengan Jepang. Jepang tidak terima dengan perlakuan Amerika Serikat, lalu mulai mengambil langkah di antaranya. Yang pertama, Jepang menduduki Indochina dan beraliansi dengan blok poros. Nah, pada Desember 1941, Angkatan Laut Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan besar Amerika di Pasifik. Tujuannya untuk melumpuhkan Angkatan Laut Amerika di wilayah Pasifik dan membuat Jepang menjadi lebih mudah mengalahkan sekutu. Nah, Jepang menyatakan perang pada Amerika Serikat dan Perang Pasifik antara Amerika dan Jepang pun dimulai. Jerman dan Italia kemudian mengikuti jejak Jepang. Amerika akhirnya bergabung ke blok sekutu dan masuk ke dalam Perang Dunia Kedua. Nah, setelah kita mengetahui kronologi terjadinya Perang Dunia Kedua di Eropa maupun di Asia, sekarang kita akan membahas kronologi bagaimana Perang Dunia Kedua dapat berakhir. Akhir dari Perang Dunia Kedua semakin terlihat dimulai dari peristiwa Jerman yang menyerang Eropa harus menghadapi ganasnya tentara merah Uni Soviet dalam Perang Stalingrad. 3 tahun pertama penyerangan Jerman harus sia-sia melawan ganasnya pasukan Soviet, sehingga membuat serangan mereka akhirnya terhenti. Nah, Perang Dunia Kedua semakin terlihat akan berakhir dengan peristiwa sekutu yang menyerang Jerman. Mereka memulainya dengan mengebom Dresden dan juga kota besar lainnya di Jerman. Pihak sekutu kemudian menyeberangi Sungai Rhine dan bergerak menuju Jerman. Nah, mendekati ibu kota, pasukan sekutu mulai melakukan pembebasan sisa korban Holocaust dari kamp konsentrasi. Nah, Jerman pun mulai kehilangan kekuatan di wilayah barat dan juga timur, dan hal ini membuat Jerman menjadi takluk. Pada akhir April 1945, Hitler melakukan bunuh diri di bangkernya, dan penggantinya yaitu Laksamana Karl Donitz memilih untuk melakukan negosiasi perdamaian. Ia memberi wewenang tersebut pada Jenderal Alfred Dörr untuk menandatangani penyerahan tanpa syarat pada sekutu. Namun sayangnya, perjanjian tersebut ditolak karena penandatanganannya dilakukan di markas besar Jenderal Kass di Prancis. Nah, akhirnya Jerman pun melakukan penandatanganan lainnya di Berlin, wilayah Uni Soviet beberapa hari kemudian. Selanjutnya, pemerintah Amerika yang dipimpin oleh Harry Truman menyatakan bahwa izin untuk menggunakan bom atom diperbolehkan. Nah, bom atom yang digunakan ini telah diuji coba di New Mexico pada Juli 1945, sehingga Truman memberikan izin untuk menjatuhkan bom tersebut di Jepang untuk mengakhiri perang. Penjatuhan bom atom ini kemudian dilakukan oleh Amerika di 2 kota besar Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki. Dengan jatuhnya bom atom tersebut, Jepang secara tidak langsung sudah mengalami kelumpuhan dan kerugian dalam jumlah yang besar. Setelah penjatuhan bom atom, posisi Jepang semakin terdesak. Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah pada sekutu yang dilakukan pada 15 Agustus 1945. Dalam pengumuman melalui radio, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Sekarang, kita akan mendengarkan bagaimana kronologi sejarah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki sebagai salah satu peristiwa penting pada masa Perang Dunia Kedua. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki adalah salah satu peristiwa paling menentukan dalam Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pada tahun 1945, Amerika Serikat bersiap meluncurkan invasi ke Jepang untuk mengakhiri perang. Sambil bersiap melakukan invasi, pada tanggal 26 Juli 1945, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, Perdana Menteri Inggris Clement Attlee, dan Presiden Nasionalis China Chiang Kai-shek mengeluarkan deklarasi Potsdam. Nah, deklarasi ini berisi seruan penyerahan tanpa syarat dari Jepang dan mencantumkan persyaratan perdamaian tambahan. Walaupun deklarasi ini telah menyatakan akan ada konsekuensi yang akan dialami oleh Jepang apabila ingin terus melanjutkan perang, namun Jepang tetap tidak menghiraukan deklarasi ini. Agar perang segera usai, Truman memerintahkan agar bom yang merupakan proyek rahasia selama 3 tahun Amerika Serikat digunakan karena dia menginginkan pukulan yang semaksimal mungkin untuk mengakhiri perang tanpa invasi. Alasan memilih kota Hiroshima dan Nagasaki adalah sejauh ini kota ini berada di kawasan yang lolos dari serangan bom sekutu dan Amerika Serikat.
Setelah kita mengetahui latar belakang dari peristiwa ini, kita akan melihat bagaimana proses kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada 6 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 9.15 pagi, pengeboman Hiroshima terjadi menggunakan bom yang diberi nama Little Boy. Bom ini dijatuhkan oleh pesawat B-29 Enola Gay yang dikemudikan oleh Paul Whitey Burns. Misi dari pengeboman ini sendiri adalah untuk mengejutkan Tokyo agar menerima syarat penyerahan tanpa syarat dari deklarasi Potsdam. Dalam hitungan menit, kota Hiroshima langsung rata dengan tanah dan memakan korban ribuan penduduk. Di hari yang sama juga, bom lain disiapkan di Pulau Tinian untuk target kedua. Pada tanggal 9 Agustus, pesawat B-29 Boxcar bersiap untuk mengebom Kokura. Namun, asap yang mengepul di atas sasaran menyebabkan pilot Sweeney mencari target alternatif lain, yaitu di Nagasaki. Pada 9 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 11.02 pagi, pengeboman di Nagasaki terjadi menggunakan bom dengan nama Fat Man. Bom ini meledak pada ketinggian 1.800 kaki untuk memaksimalkan dampak ledakan tersebut. Fat Man meratakan bangunan, menghancurkan sistem kelistrikan, dan menimbulkan kebakaran. Bom ini menghancurkan 39% kota Nagasaki dan ribuan orang menjadi korban. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki memakan 210.000 korban jiwa, yaitu 140.000 di Hiroshima dan 70.000 di Nagasaki. 2/3 diantaranya adalah wanita, anak-anak, dan orang tua. Sementara jumlah korban dari militer dan tahanan asing tidak diketahui dengan pasti. Pada akhirnya, tanggal 2 September 1945, pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat. Menurut Winston Churchill, peristiwa pengeboman ini menyelamatkan 250.000 jiwa pasukan Inggris dan 1 juta jiwa pasukan Amerika. Menurut Harry Truman, peristiwa pengeboman ini akan menyelamatkan 500.000 jiwa tentara. Sedangkan, menurut kritikus sendiri, alasan sebenarnya dari peristiwa pengeboman ini adalah berdasar atas keinginan Truman sendiri untuk mengintimidasi serta membuat Uni Soviet terkesan. Seperti yang telah kita ketahui, pada akhir Perang Dunia Kedua, Uni Soviet sudah berpindah dari sekutu menjadi saingan terbesar Amerika. Truman sendiri ingin mengakhiri perang sebelum Uni Soviet bisa memasuki Perang Pasifik dan mengajukan klaim atas penyelesaian pasca perang. Selain itu, kita juga dapat melihat signifikannya bagi dunia. Yang pertama, Perang Dunia membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Yang kedua, Perang Dunia Kedua memperkenalkan teknologi baru seperti komputer, roket, dan pesawat terbang yang mengubah cara kerja manusia dan mempercepat kemajuan teknologi. Yang ketiga, setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara di seluruh dunia mendirikan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional, serta membantu memperbaiki kondisi ekonomi dan perdagangan global. Bukti sejarah video kemerdekaan Indonesia, di mana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diberitakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan akibat adanya faktor eksternal. Faktor eksternalnya yaitu peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Akibat pengeboman tersebut, Jepang mengaku kalah di perang penjajahan melawan Indonesia. Setelah Jepang kalah dan menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia dalam keadaan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Jepang sudah menyerah, berarti tidak mempunyai hak untuk memerintah Indonesia. Kondisi inilah kemudian dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dampak Perang Dunia Kedua bagi Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi nasional dan bahasa Indonesia menetapkan sebagai bahasa nasional. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, didirikannya koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, didirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA atau SMA 3 tahun. Yang keempat, pembentukan strata masyarakat seperti RT, RW, Lurah. Yang kelima, dikenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system atau sistem pengatur bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi komunikasi dan perbedaan pandangan dalam hidup. pendidikan, Allah telah dikenalkan memberikan sistem manusia kebebasan niponsentris untuk dan memilih, namun diperkenalkan manusia lebih kegiatan memilih untuk upacara dalam melakukan hal sekolah. yang salah, seperti yang tertulis pada Yakobus 4 ayat 1-2. Nah, jadi bagaimana kita sebagai orang percaya dalam menyikapi perang dunia ini? Sebagai gambar dan rupa Allah, kita patut mencerminkan dari sikap Yesus untuk diteladani, mulai dari sikap rendah hati, saling menghargai pendapat orang lain, dan mencintai perdamaian. Kita perlu mendoakan satu sama lain untuk diberi hikmat dan keberanian untuk melakukan hal yang benar.
bukan mendoakan orang di pihak kita saja, melainkan Allah juga memerintahkan manusia untuk mendoakan musuh seperti yang terdapat pada Lukas 6 ayat 27. Berikut adalah peninggalan sejarah atau artefak dari Perang Dunia II yang berasal dari Florida State University Museum of Fine Arts. Yang pertama ada walkie-talkie. Nah, walkie-talkie ini sering disebut juga dengan handy-talkie dengan tipe SCR536, dikembangkan oleh pendahulu perusahaan Motorola, yaitu unit terkecil dari radio korps sinyal dengan pemancar set dalam Perang Dunia II yang membantu dalam pertukaran informasi waktu Perang Dunia II. Kemudian helm Nazi, helm ini dipakai oleh para tentara Nazi untuk melindungi kepalanya. Kemudian ada megaphone for Japanese Civil Defense Unit, seperti alat penerjemah bagi para orang Jepang. Selanjutnya ada masker gas. Nah, masker gas ini dibuat oleh Amerika Serikat pada tahun 1943. Masker gas ini digunakan oleh para tentara waktu itu saat perang. Kemudian ditemukan juga adalah Japanese Binocular and Case. Ini digunakan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, diproduksi oleh Japanese Optical Industries Corporation. Kemudian juga ditemukan adanya bom mortir di Indonesia. Nah, bom mortir ini adalah senjata andalan dalam Perang Dunia II. Nah, ini sisa-sisa bom peninggalan perang yang meledak terkubur di kedalaman tanah. Bom mortir ini ditemukan di Indonesia, salah satunya di Desa Togawa, Maluku Utara. Sumber utama yang kami gunakan untuk pembahasan Perang Dunia Kedua yaitu yang pertama, The Second World War. Penulisnya adalah Winston Churchill. Sumber ini memberikan gambaran yang begitu jelas tentang Perang Dunia Kedua. Buku ini banyak diminati karena buku ini memberikan penjelasan yang begitu detail di dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Dengan peminat yang banyak, maka buku The Second World War mendapatkan penghargaan Nobel Kesusastraan pada tahun 1953. Winston Churchill berasal dari Inggris. Ia merupakan seorang politikus, perwira militer, penulis, dan Perdana Menteri Britania Raya. Kedua, Hiroshima ketika bom dijatuhkan. Penulisnya John Richard Hersey. Sumber ini memberikan gambaran yang begitu jelas tentang pemboman Hiroshima. John Richard Hersey berasal dari Amerika. Ia dikenal sebagai reporter, novelis, dan jurnalis Amerika. John Richard Hersey telah menerbitkan 8 buku yang menjelaskan tentang Perang Dunia. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan mengenai Perang Dunia Kedua. Semoga apa yang sudah kami jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.